Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Miron TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di minggu pagi yang cerah ini saya diberikan kesempatan berkunjung ke kediaman beliau, sahabat saya, Dr. Indrasto. Ya, beliau dokter bedah, konsultan bedah digestif, tapi punya hobi unik, pemirsa ya. Hobinya tuh berkebun. Nah, beliau punya kebun anggur yang sangat asri, ya. Jadi saya tertarik pengen belajar berkebun sama beliau. Saya juga pengen punya kebun anggur yang asli seperti ini. Nah, beliau ditemani sama Pak Oji ya. Ya, Pak Oji. Nanti kita tanya-tanya bagaimana kita yang pemula yang pengen punya kebun anggur yang asli ini tuh langkah-langkah apa saja yang bisa kita ambil ya, biar nanti bisa niru. Ini tuh saya mau tanya ini sejak kapan ini kebun anggurnya ini? Saya ini sejak bulan Agustus September. Berarti berapa bulan berarti? Baru 4 bulan. Oktober, November, September, 4 bulan ya dok ya? 4 bulan 5 bulan. 4 bulan itu sudah buahnya bagus nih dok. Ini apa namanya? Gimana nih? Awalnya biar bisa dapat pohon anggur yang berbuah lebat. Ini buahnya udah banyak nih pemirsa nih. Ya, ini gimana dok? Ya, dari awal itu memang tadinya saya sempat dari bulan Februari itu pengen anggur. Nah, dulu kan orang menganggap bahwa anggur itu hanya di Eropa, di tempat ini. Yeah. Setelah saya baca ternyata di Indonesia bisa, sehingga saya tertarik. Awal saya tidak tahu jenis anggur apapun, tidak saya baca. Ada yang jual, saya beli itu anggur ternyata jenis yang gila, Isabella. Ternyata dia itu anggur lokal yang sebenarnya cuma untuk bawahan aja, namanya untuk stok. Anggurnya kecut, terus dia bukan anggur pilihan, bukan anggur yang untuk makan, dia anggur wine sebenarnya. Cuman dia dipilih karena perakarannya bagus. Nah, setelah agak besar kok nggak kelihatan bagus. Saya baca itu ternyata anggur yang baik itu yang ada yang anggur table, yang untuk di meja itu untuk makan, dan anggur yang untuk wine, yang biasanya untuk di fermentasi. Aman ya. Barulah saya bulan Agustus itu cari. Waktu itu saya tanya teman itu bilang bahwa saya punya kebun anggur yang paling bagus di sini di daerah Cilacap. Saya datanglah ke sana. Di sana ternyata memang kebunnya itu hampir seperti ini, lebih besar, 2 kali lipatnya. Dan anggurnya memang bagus banget. Makanya itu saya pengen seperti ini. Saya pengen tempat yang untuk duduk-duduk di atas atap. Terus kemudian saya tanya dia gimana caranya. Oh, ini caranya gini. Akhirnya ya sudah, ada contohnya. Saya contoh plek-plekan sama persis sama dia sempat juga datang ke sini. Oh, ini nanti dibuat potnya gini. Saya ikuti semua yang dia lakukan. Saya copy pas dengan persis. Mulai dari bentuk potnya seperti apa, media tanamnya seperti apa, jenis tanaman apa, cara pemupukan seperti apa. Nah, di situ akhirnya saya belajar, saya coba tanam, dan alhamdulillah dalam 1 bulan sudah mulai kelihatan dan tumbuh yang dari sekitar 30 cm bisa sampai jadi 5 meter. Akhirnya tambah senang. Awalnya ya emang coba-coba dulu. Kita nggak tahu tuh, biasanya ya tersiap dulu, tapi ternyata kalau ketemu orang yang pas, terus kita juga akhirnya ilmunya sudah pas. Awalnya seperti awal. Ya, ini berapa luas nih berarti dong? Ini sebenarnya sekitar 6 kali 7. 6 kali 7. Ini 6, sininya 7. Nah, tidak terlalu luas. apa aja yang mungkin
perlu kita siapkan itu apa namanya kalau bibitnya di Purwokerto ada nggak? Oh, ada banyak. Jadi Banyak, ya? sebenarnya ibaratnya gini, kita kalau mau membuat tanaman bagus itu kita ibaratkan itu pipa. Nah, nutrisi biar bisa sampai ke pohon dengan baik itu melewati pipa. Di pipa itu ada keran-kerannya. Iya. Nah, kerannya itu satu, media tanam yang baik. Iya. Kalau media tanamnya jelek, dia kerannya akan tutup, jadi tidak akan lancar. Iya. Jadi nutrisinya kurang bagus. Jadi media tanam diperbaiki dulu sehingga kerannya terbuka penuh. Habis itu nomor 2 apa? Misalnya pH. Iya. pH itu seandainya pH-nya 5 ke bawah, nutrisi yang diserap akan sedikit. Tapi kalau Terlalu pH-nya asam ya? Ya, terlalu asam atau terlalu basa juga nggak bagus. Dia harus antara 6 sampai 7. Nah, itu pH kita kontrol. Agar apa? Agar kerannya terbuka penuh. Gizinya buat tanaman bagus Iya, ya? jadi tanaman tidak akan menyerap walaupun tersedia, tidak akan diserap dengan baik pada saat kondisinya tidak baik. Ibaratnya kita makan di sini kondisi sejuk, kita bisa makan banyak, tapi Yeah. kondisi panas sekali, ya mungkin kita makannya jadi lebih sedikit, Yeah. banyak minum. Iya. Sama dengan tanaman itu kerannya harus terbuka penuh, pH-nya harus cocok, harus sesuai. Iya. Nah, terus kemudian apalagi pupuknya yang baik, nutrisi yang dibutuhkan apa? Oh ini kita sediakan. Terus apalagi jenis tanamannya sendiri, tanaman harus perakarannya baik. Makanya tanaman impor ini itu dia buahnya bagus, enak, tapi akarnya kurang bagus. Akhirnya dia disambunglah dengan yang lokal yang gimana dia perakarannya baik, tapi buahnya baik. Dia disambung, akhirnya akar ini akan memberikan nutrisinya bagus, ngasih makanan ke atas juga baik. Terus perawatannya juga penting. Misalnya kan ini ada jamur itu kan mengganggu fotosintesis misalnya. Kemudian kutu-kutu tadi disampaikan kalau kutu itu juga menyerap nutrisi ganggu. Jadi apa yang bikin mengganggu aliran nutrisi ini kita harus bereskan. Nah, kalau itu bisa kita bereskan, insya Allah nanti akan baik. Seperti halnya ini pemberian atap ini kan pohon anggur membutuhkan sejumlah yang besar cahaya sinar matahari. Jadi dia harus full 100%. Tapi dia kalau kena air hujan, dia mudah terjatuh. Air hujan itu kan sifatnya asam. Jadi intinya cahaya matahari harus kena, tapi nggak boleh kena air hujan ya? Ya, dari lah. Dari air hujan. Makanya dikasih atap-atap yang transparan ya dok ya? Iya. Nah, ini sebenarnya ini berapa pohon sih dok total nih? Yang ini bikin mungkin 20-30 pohon. 20 Kalau yang di pohon. sini doang mungkin sekitar 15 sampai 20. Tapi kalau tambah yang di pot-pot itu ya yang di luar mungkin ada 30. harusnya kalau misalkan idealnya jaraknya berapa meter dok? Sebenarnya untuk segini itu 8 pohon aja cukup atau 6 pohon. Ini terlalu rapat. Terlalu rapat ya? 2 meteran ya mungkin ya? Saya membuat ini rapat itu kan karena tergoda ingin punya pohon yang jenisnya banyak, macam-macam. Terus ingin segera penuh, tapi begitu sudah 4 bulan ternyata ini terlalu penuh, ini harusnya dikurangi. Jadi ini kurang ideal sebenarnya. Nah, perawatannya dok, perawatannya gampang nggak sih? Kalau menurut saya sih mudah sekali ya. Cuman ya kita harus tiap hari tiap minggu itu nanya untuk misalnya ya dari kecil ya. Dari kecil itu satu yang tadi itu mulai media tanam, pupuk. Pupuknya harus ada, pupuk itu kan ada makro dan mikro. Itu harus dipenuhi. Kalau dia terpenuhi dengan media tanam yang baik, terus dia tidak suka air. Jadi penyiraman itu malah kadang 2-3 hari sekali ya, tidak terlalu sering. Nggak boleh berlebih airnya. Kalau berlebih nanti akarnya bisa busuk. Dia malah tidak begitu suka air, tapi harus ada. Tapi cukup, tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan, makanya media tanam yang kita pilih yang cukup poros. Jadi air masuk, dia bisa nyimpan, tapi air juga cepat lewat juga, tidak terus menggenang.
tapi saya rasa cukup mudah kok. Saya ngikuti petunjuk step by step. Otomatis tiap hari paling saya ada beberapa cara untuk pupuk ya. Ada yang mingguan, yang pakai NPK itu. Kalau saya pakai yang kotor, pakai cairan AB mix hidroponik itu. Kita siram tiap hari. Alhamdulillah, itu apa namanya? Pupuknya itu harus pupuk yang maksudnya spesifik khusus untuk tanaman ini atau gimana? Sebenarnya pupuknya itu kan apa aja, tapi dia harus memenuhi istilahnya kadarnya itu yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Nah, akhirnya kan kita beli yang sudah isinya sesuai jadi, yang untuk yang sudah jadi. Jadi dia kan faktor makro itu kayak N, P, K, C, K, N, kalau nggak salah. Terus kemudian ada yang mikro, misalnya mangan, boron, itu harus tersedia. Makro mikro harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, itu kalau kita ambil satu-satu repot banget. Nah, makanya ada yang namanya AB mix. AB mix itu isinya sudah lengkap sekali. Ada kalau nggak 12 sampai pas berapa sekitar. Ya, ada elemennya kan banyak. Itu belinya di toko. Ada beli, bisa buat sendiri. Tapi kalau buat sendiri memang harus repot ya. Nah, saya punya rekanan yang dia sudah punya pupuk yang sudah lengkap dan siap pakai, tinggal dikocor, siap telan lah, siap makan untuk tanaman. Siap saji. Itu mungkin Pak Oci ada ini tambahan buat para pemula yang pengen bikin kebun anggur gimana? Ada saran nggak? Sebenarnya untuk pemula kalau mau coba sebenarnya gampang banget nanam anggur itu ya, sampai untuk dibuahkan. Sama seperti yang dibicarakan Bapak Keren. Gampang ya. Nah, ini saya tertarik nih, Dok. Ini jenis apa nih? Ini jenis trans ini. Transfigurasi. Ya, transfigurasi ini kayak buahnya lebat ya, loh. Bagus ya. Ya, ini emang buahnya kelihatan cantik. Dia nanti kalau besar itu agak kemerah-merahan sedikit kalau kena sinar matahari. Tapi kalau dia tertutup lebih ke arah hijau. Ini kalau segini apa bisa dimakan itu? Ini belum makan. Ini masih 2 bulan. Dia paling tidak itu sekitar 120 hari. 120 hari dari sejak ini buahnya. Iya, 4 bulan ya. Kurang lebih 4 bulan baru dia besar banget. Tapi ini udah menarik banget, udah pengen di ini ya. Belum makan gitu. Ini ada berapa jenis yang di sini? Transfigurasi, terus yang berbuah trans, terus ini Livia, itu Ninel yang ini. Ya, terus itu Gospi ini yang kecil tapi ini udah berbuah. Ini Gospi yang bawah ini ya. Ya. anggur sejuta umat katanya kalau yang Ninel. Ini paling gampang dibuahkan. Jadi ini begitu kemarin tuh sebenarnya saya agak tergesa-gesa untuk membuahkan ini karena ya namanya orang pemula pengen segera melihat buahnya, pohonnya berbuah. Umur 4 bulan waktu tak kuning. Alhamdulillah tuh keluar kemarin tuh ada sekitar 20 dompol lebih lah. Nah terus akhirnya nah ini harusnya tuh kalau batangnya sudah cukup besar. Ini sebenarnya ya lumayan lah. Sudah sejari itu sudah lumayan. Cuman lebih baik kalau dia umurnya lebih sekitar di atas 6 bulan sampai 8 bulan itu baru 1 tahun lah. 1 tahun. Ini sebenarnya kalau satu batang itu bisa panjang, bisa mana-mana ya. Tergantung kita suplai nutrisinya. Kadang segini itu 2 pohon aja penuh. Dan enaknya kalau pohon itu kalau kita lombok itu kan begitu ditanam berapa bulan mati. Ini enggak, ini ratusan tahun umurnya. Iya. Jadi kita nggak perlu nanam lagi dari bawah. Dan ini begitu di misalnya ini ya batang potong nanti dari tunas batnya ini keluar lagi, dipotong keluar lagi, dipotong keluar lagi. Jadi lama sekali. Enaknya seperti itu. Nah ini nih apa yang menjadi apa harus kita perhatikan kan hama ya kalau tanaman ya dong. Ya. Nah hamanya itu apa aja ini? Kalau ulat itu suka ini ya ulat gitu. Ulat ada. Cuman ini ulat nggak ada di sini. Terus yang sering itu katanya juga
belalang. Belalang. Itu alhamdulillah nggak ada. Yang di sini yang pas ada itu yang putih-putih itu, trips. Terus kemudian bungau, sama satu lagi yang jamur. Jamur ya. Jamur itu kayak gini nih, ada jamur apa namanya? Embun putih. Yang bercak-bercak ini dong. Jadi kayak bercak-bercak. Bercak putih ya. Sebelah sini tuh. Itu agak ambil juga ya. Kadang kalau cuma terlalu banyak kita potong aja buang. Terus sama itu apa? Yang gambar yang binatang tadi. Nah, secara umum cukup mudah kok. Yang saya itu tidak terlalu intens untuk memelihara ya. Nah, cara itu dok, mupuk sama nyiramnya itu apa tiap hari apa gimana ya? Nah, kalau saya itu kan pakai sistem yang akademik. Ya. Kalau yang pakai NPK itu ada Mingguan biasanya. itu mingguan aja. Seminggu sekali. Seminggu sekali, Jadi ya? biasanya satu Iya. sendok atau setengah sendok aja beres, kasih air 1 liter, kita siramkan di pohon seminggu sekali. Oh, jadi pupuk sama airnya sekalian ya? Ya. Terus, nah pohon anggur itu ada yang namanya fase vegetatif sama dan fase generatif. Fase vegetatif itu pada saat kita mengecil dari kecil sampai besar. Jadi kalau sudah besar itu namanya fase vegetatif. Nanti kalau kita membuahkan itu namanya fase generatif. Jadi Nah, sampai vegetatif sampai pakai ini ya? umumnya ini nanti sampai batangnya itu katanya setelah besar pensil. Iya. Nah, kalau sudah segini udah masuk generatif sebenarnya. Jadi batangnya terus kayak coklat, Coklat ya, kayak kayu ya? Ya, kalau masih muda itu kan kayak berair, kopong dalamnya seperti gabus. Tapi kalau sudah mengayu, dia udah masuk. Berarti kalau segini ya belum boleh dibuahin atau gimana? Sebenarnya jangan, tapi seringkali orang itu kalau sudah berbuah dia senang. Contohnya ini masih vegetatif, tapi dia sudah berbuah. Nah, tapi tidak akan bagus. Nggak maksimal ya dok? Nggak maksimal. Iya, ibaratnya masih anak kecil ya, masih Nutrisi belum terlalu nutrisinya belum bagus, belum banyak. Ya, iya. Jadi sebaiknya jangan dibuangkan. Kalau ada buah malah dibuang. Tapi Iya. ada beberapa orang juga karena untuk hiasan dia dibiarin aja. Biarkan saja. Nah, untuk fase generatif itu pupuknya kalau kita bilangnya pupuk happy. Jadi isinya KM3, Karateforon sama MKP ya. Iya. Nanti ada dosisnya 24, 20 sama 12. Yang MKP 12. Untuk 20 liter air. Ya, saya biasanya pakai 10 untuk disiram yang lebar itu disiramkan seminggu sekali aja. Jadi nggak terlalu repot juga, seminggu sekali pupuknya. Paling dalam seminggu 2 hari sekali untuk nyiramnya. Nah, saya menggunakan pupuk kimia yang bukan organik. Kalau pakai, jadi kan NPK itu kan 16. Iya. Nah, kalau pupuk itu paling tinggi, pupuk yang kompos itu hanya 2% kalau nggak salah. Tidak sampai 16%, kan berarti jaraknya jauh. Ada 8 kali sampai 10 kali lipat. Nah, makanya lebih efektif yang kimia. Yang kimia. Cuman kalau kimia tanah kan bisa rusak Iya. tanahnya. Iya. Nah, itu tiap minggu harus diperbaiki pakai media pakai pembenah tanah. Ada yang namanya asam humat, sama kita kasih juga bakteri misalnya sama Saccharomyces, terus Trichoderma. Nah, nanti bakteri itu kalau di tanah itu dia yang mengubah misalnya kayak kompos itu biar dia siap saji dimakan. Jadi nggak terus kompos langsung bisa diserap itu enggak. Dia butuh bakteri untuk biar jadi nitrogen, jadi fosfat itu kan harus ada bakterinya. Nah, itu harus dibenahi juga. Jadi tidak terus cuma siram tumbuh nggak ada yang lain, enggak, harus diawasi pH-nya. Tapi itu juga tidak tiap hari. Ya, kalau Ukur kira-kira ukur pH-nya tuh kira-kira tuh ada alatnya, alatnya. ada alatnya. Oh, ada alat ukurnya ya. Wah, lengkap sekali ini. Alat ukurnya seperti ini. Oh, meter. Diameter. pH meter nih bisa ya. Ini ditancapin ke ini ya, Mas? Ini Tancapin ke misalnya ini ya.
kita mau lihat pH-nya berapa, kesempatan depan sini. Nanti dia akan menunjukkan pH-nya berapa nih, berapa. Kalau bagus dia di antara 6 sampai 7. 7. Jadi masih baik. Nah, pas. Bagus ya. Itu berarti pH-nya pas baik. Nah, jaga pH seperti ini apakah selama masih di pot atau sampai dia ditanam di tanamnya di dalam ini? Nah, ada beberapa hal yang bisa membuat pH itu jadi asam air hujan, ya, pupuk yang kasihan mungkin yang unsur-unsur itu bisa hilang tuh nanti juga akhirnya kan tidak asam. Nah itu harus kita berbagi, misalnya kalau dinaikkan kan jadi basah kan, nanti tambah namanya kabur mungkin, nah nanti dia akan naik pH-nya. Kalau kita isinya CA, namanya magnesium ya, nanti dia akan naik. Dan CA dalam magnesium juga diperlukan sebagai pupuk. Nah ini kalau kayak gini ya udah nggak usah diperbaiki. Ini kan sudah bukan nggak pakai pot ya dok? Ini sebenarnya pot tapi di dalam. Bawahnya itu kan tertutup semua. Jadi ini sebenarnya pot tapi bentuknya panjang. Kalau bukan pot itu maksudnya kan bawahnya kan terbuka bolong. Ini ada lubang situ kayak lubang untuk mengalirkan airnya. Kalau misalnya ini arah berlebih keluar kan. Jadi bukannya bawah itu langsung panas itu bukan. Bawahnya kayak ada semen gitu ya? Ada semen ya, bentuknya ini maksudnya sekitar 6 meter. Jadi biar apa ya? Biar kita bisa mengendalikan mana arah akarnya. Orang bisa sih browsing langsung ke tanah ya. Cuma nanti kalau udah 10 tahun akarnya kemana-mana kita nggak tahu. Iya, ini kan bisa ini 4 bulan ya dok ya? Ini 4 bulan ini udah panjang ini ya. Saya ada fotonya yang masih awal itu. Nah ini masih lagi ini harus dibagi lama-lama naik. Segini itu berapa bulan? Oh ini gara-gara ya pokoknya dari awal kurang bagus kita harus perbaiki dulu. Soalnya kayak gini lah kita 1 bulan. Tapi ini kan nggak dipindah ke pot. Begitu dipindah ke pot yang baik, ini jadi juga perlu 1,5 bulan. Ini juga 1,5 bulan. Ini kan buat obat, jadi jelas ini dari tanggal 13 nih nantinya. Ada termnya. Ini kan untuk lomba ini Pak. Jadi lombanya kapan itu? Udah berjalan. Saat finishnya bulan Agustus. Nanti kita lomba untuk membuat tanaman buah dalam pot. Jadi nanti ini kayak bonsai anggur. Jadi ini dari start dari awal dilombakan, nanti hasilnya bagaimana? Sampai bulan Agustus harus sudah berbuah. Gitu. Turunnya begitu. Pokoknya nggak boleh diganti. Beda-beda ya? Ini saya langsung ada 3. Oh ini yang biasa loh yang ini beauty. Ini sisa. Ini Gusri. Kalau itu Dixon. Ini Gusri. Itu Trans. Yang ini sama dengan ini. Sama Gusri. Ini sebagian juga kita nyambung sendiri dari latihan nyambung pohon. Jadi kita buat dari dari pohon yang ini misalnya. Iya. Grafting istilah. Grafting kita potong di sini, kita sambung lah. Ini kan lokal nih. Iya. Nah disambung dengan yang impor. Ambil yang impor ini disambung. Contohnya ini. Ya ini udah jadi. Ini kan ini yang lokal. Iya. Disambung sama yang impor. Nah ini akarnya lokal. Atasnya impor.
udah ngetek daun, ini tinggal sebenarnya tinggal ditaruh di tanah, cuman Pindah tanam. belum ada. Kembangnya. Iya. Saya kemarin beli batang-batang namanya cutting, si proses sana itu. Nah nanti cutting ini akan saya sabuk. Saya biasanya ngambil dari sini, saatnya untuk nyambung, teman untuk bagian aja. Iya. Itu contoh cuttingnya yang dari nol. Nah, cutting itu kayak gini. Itu cuma batang aja. Nah, nanti dari sini akan tumbuh, biasanya disambung dengan apa? Namanya kalau atas namanya entres, ini stok. Ini udah mulai. Nanti untuk menumbuhkan akarnya itu. Ini kan akar kan. Nanti ini dibelah, Sambung gitu ya. yang lain semua ini sambungan semua. Tujuannya biar dapat akar yang baik, Tapi akarnya atasnya bagus. ya. Saya kira kayak ini ya banyak yang buat. Cuma kan untuk nyambung kan tidak. Ya. Itu butuh kadang dari 10 cuma jadi 1, kadang nggak jadi. Tapi ada juga yang bisa buat strukturnya jadi semua itu masing-masing. Nanti kalau nggak ada atapnya kayak gini, dicampur kurang bagus lah. Tapi ini berbuat juga. Hari ini ada situ, ada banyak banget. Nah, ini ada banyak. Wih, Ini jenis apa, Pak? ini goswi. Goswi itu sangat mudah berbuah. Jadi tunasnya itu istilahnya mudah sekali. Tumbuh ini tunas dari tunas tadi itu mudah sekali. Tapi ini nggak pakai atap, ini ya dok? Beda ya? Biar gampang Kurang berjalan. mana ya, kurang figur, kurang Iya, segar. kurang seger ya, karena nggak pakai atap. Ya. Ini terlalu rapat, kurang rapat ya. Karena masuk ya. Ini kalau harus pakai air sumur ya dok ya? Ini kira-kira ya, biasanya sama pakai air kolam ini kadang-kadang, karena kan air kolamnya sudah ada amonia kan ya dari ikan. Iya, untuk nyurai bagus malah. Saya ambilnya dari sini aja. Kalau enggak ya pokoknya yang penting nggak ada kaporitnya. Klor itu tambah kan bagus ya. mengganggu pertumbuhan. Pokoknya air sumur atau air kolam ya. Berarti apa namanya tadi ya dok, bibit penting ya Bibit penting, pupuk penting, media tanahnya juga penting, terus lingkungannya maksudnya pH, terus jamur, terus hama itu harus terus tanah juga harus dijaga, yang tadi pakai asam humat untuk pembenahan tanah. Memang kayaknya kayak ribet ya, tapi kalau udah biasa tuh ini tahu step-stepnya sederhana aja. Iya, nanti kalau saya ini Tanya-tanya ke Bapak Gaston. ini boleh tanya atau ngomong-ngomong, kalau misalkan kita mau ini kira-kira butuh budget berapa awal? Kalau pohon aja biasanya rata-rata harganya sekitar 120 sampai 200 ribuan per pohon. Pohonnya per kecil kurang apa ya? Kalau sudah segini itu malah sekitar 200 rupiah akhirnya. Ini nggak perlu Kalau siapa ini cuma segini nih, yang 200 ribu itu 150 Indonesia. ya. Kalau kayak ini udah di atas itu. Nah, nanti satu pohon pilih pohon yang mudah dulu kan. Ya, Kayak trans, Ramel, mel. Jangan ambil yang, misalnya kan ada yang sering mahalnya, Ya. nanti dulu dicoba. Terus ambil misalnya satu atau dua, ya. nanti dicoba tumbuhkan. Nanti kalau udah
kelihatan hasilnya mau tinggi, mau nambah-nambah nggak apa-apa. Terus yang penting dikasih rambatan dulu, nanti kalau udah tinggi baru buat namanya kayak para-para naik dan disangka. Belum kalau sudah buat para-para dulu ternyata ini mati kan sayang. Jadi mending siapin pohonnya dulu, Siapin pohon, media tanam yang baik, dia kelihatan udah 2 meter lebih, Anda mau upgrade misalnya pakai para-para, pakai atap. Atap macam-macam ini yang satu lembarnya 400 cuma dia. Ada yang satu lembar itu berapa? 100 ya? Yang biasa itu Yang punya yang masak 100 itu ada. Saya belum ngerti lebih murah, tapi saya belum tahu kualitasnya. Tapi warnanya seminggu juga. saya belum masuk, ya. Kalau yang murahnya ini kan per batang 60 ribuan per batang 6 meter. Ini 6 meter dia. Jadi kalau buat cuma kotak aja itu mungkin 1 juta. Kan kalau yang remnya kan murah. Yang mahal yang atapnya ya. Ini mahal. Buatnya masangnya juga kita buat dulu ini pakai bor kalau mau. Ini jadi tahu. Tidak sekali ya, ya. Nggak pakai bor, nggak pakai bor aja. Berarti nunggu berapa bulan ini? Karena mungkin Bulan akhir, dari ya. Maret lah, ya Maret, ya. tambah sampai siap di rumah. Jadi kalau saya nomor 1 ya, asal sudah buat ini, kalau hidup sama kayak lihat. Ya betul. Buat yang namanya adem-adem, buat santai gitu, enak ya dok ya. Sambil apa namanya santai sambil. Semoga ganti Ya. mati kopi yang pakai. Alhamdulillah. Ya, oke. Tadi pemirsa saya udah apa namanya tanya-tanya banyak ya sama Dr. Indrasto ya, sama Pak Oji juga. Ya, mudah-mudahan pemirsa sekalian bisa terinspirasi dan bisa mungkin apa namanya mengikuti jejak Dr. Indrasto nanti kalau yang suka berkebun gitu ya. Ini kayaknya memang asik pemirsa. Jadi kalau kita punya kebun anggur ini bisa buat bersantai ya, rekreasi di rumah sambil apa metik anggur sendiri ya, sambil apa ya buat hobi ya dok ya, buat hobi, buat hiburan, buat sambil ya kalau bagus malah bisa di ini ya, bisa di bisnis juga ya. Ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.